Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar dalam peradaban etnis Minangkabau, namun ternyata terdapat penanggalan warisan budaya Cina di Minangkabau. Mari kita tengok sejauh mana ikhwal perjalanan seni dan budaya Cina itu dalam pengembaraannya pada budaya Minangkabau. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, kami harap Dunsana atau para pendengar kami menyimak video atau informasi ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Dari pedalaman Minangkabau, baik yang berpusat di Pagaruyung maupun Tanjung Sungayang, belum ada pengaruh budaya asing yang singgah di pedalaman itu, selain perubahan pengaruh agama Hindu atau Buddha dibawa oleh pengaruh Hemegoni Kerajaan Majapahit ke wilayah ini dalam setting sejarah Aditya Warman sebagai Raja Pagaruyung. Adat yang bergulir menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi masyarakat dalam menciptakan tatanan masyarakat serta hubungan antara masyarakat dalam korong, jorong, dan nagari-nagari yang dipimpin oleh Basa Ampek Balai. Beberapa abad kemudian, pertumbuhan budaya dan kesenian sebagaimana yang kita kenal sekarang ini berproses melalui asimilasi dan akulturasi. Wilayah yang mudah beradaptasi melalui proses asimilasi dan akulturasi adalah wilayah pesisir pantai. Dalam pembagian luhak atau sistem pemerintahan di Minangkabau, wilayah pesisir pantai ini dikenal dengan sebutan rantau. Sejauh mana pengaruh asing dalam peradaban etnis Minangkabau? Mari kita coba uraikan penanggalan warisan budaya Cina di Minangkabau. Sejauh manakah ikhwal perjalanan budaya itu dalam pengembangan budaya Minangkabau? Kedatangan bangsa Cina dimulai dari pesisir pantai yang berpusat di kota-kota pesisir yaitu Padang, Pariaman, dan Painan. Di kota Padang sekitar abad ke-14, daerah ini cuma kampung nelayan yang tak terkenal dan baru di akhir tahun 1790-an menjadi pelabuhan yang banyak dikunjungi kapal pedagang dari Inggris, Prancis, Portugis, dan Cina. Yang pertama, seni menyulam. Seni menyulam di tangan padusi Minangkabau dikenal dua jenis, yaitu kepalo panitia dan suji cahaya, sulaman halus. Pasca kedatangan orang Cina di kota Padang, ditunjukkan dengan tampilnya pelaminan Minang yang bernuansa singgasana kekaisaran dinasti Tiongkok. Minangkabau mengolahnya menjadi sebuah pelaminan yang disesuaikan dengan falsafah kehidupan berumah tangga bagi pasangan pengantin. Baju anak daro dijahit di atas kain sutra. Pada kain sutra itu ditempelkan atau dibuburkan benang emas sebagai suatu seni menjahit sulaman yang tinggi, yang kita kenal dengan sebutan baju bajahi. Sulaman itu yang dikenal dengan sebutan kapalo panitia atau suji cahaya itu. Secara keseluruhan bahan bajunya berupa kain sutra. Benang emas dan benang sulam diimpor dari negara lain, yaitu benang emas berasal dari India, kain sutra berasal dari Cina, termasuk benang sutranya. Umumnya desain sulaman berupa bunga, serangga, burung hong, naga sangat terjelas lihat pada desain baju bajahi tradisional kala dulu. Selendangnya pun dibuat dengan desain yang sama dengan baju kurung bajahit itu. Dari masa ke masa hingga sekarang tidak berubah. Demikian pula halnya kita masih menemukan beberapa selendang bajahi seperti halnya baju kurung. Sekarang ini karena pengaruh zaman, perubahan dari waktu ke waktu tak bisa dihindari, mengingat begitu banyaknya bahan-bahan baju yang sudah tidak memerlukan pekerjaan tangan lagi, karena sudah dikerjakan dengan menggunakan mesin. Yang kedua, baju guntiang Cino. Selama ini kita mengenali baju koko sebagai pakaian muslim. Di Minangkabau baju koko disebut baju guntiang Cino. Kekhasan baju guntiang Cino ialah pada potongan badan dan lengannya. Baju itu menjadi khas karena dijahit terawang pada dadanya.
Yang ketiga, Suntiang Anak Daro. Amatilah apa yang dijunjung oleh anak Daro Minangkabau. Ada kemiripan dengan mahkota permaisuri dari Kekaisaran Tiongkok. Pendahulu kita meniru mahkota sang permaisuri dari Tiongkok itu menjadi sebuah suntiang yang indah dan cantik ini. Suntiang Anak Daro adalah produk asimilasi yang masuk menjadi bagian dari budaya Minangkabau, khususnya kota Padang dan kota pesisir lainnya. Yang keempat, pelaminan. Sebenarnya sebuah pelaminan adalah seni dekorasi ruang. Bagi Minangkabau, pelaminan ini adalah simbol dari kedudukan raja dan ratu. Dahulu kala, terutama di wilayah pesisir pantai, hanya kaum bangsawan yang bisa duduk di pelaminan lengkap kala itu. Pelaminan tidak bisa dipakai untuk rakyat kebanyakan. Jika di Pariaman, ialah para keluarga sidi, bagindo atau sultan. Di kota Padang, ialah para anak keluarga putih atau sultan. Sepasang pengantin yang dipersandingkan berdua dapat diumpamakan sebagai raja satu hari. Pasangan ini dianggap memakai singgasana golongan ningrat atau terpandang. Karena itulah dulunya pelaminan hanya dipakai pada orang-orang tertentu saja. Orang lain yang bukan keturunan putih atau berinduk bako, putih atau siti, harus meminta izin lebih dahulu kepada putih-putih itu. Bagi rakyat kebanyakan, jika memiliki kemampuan keuangan lebih, dapat menyewa atau membayar para putih itu sebagai pihak yang mendampingi anak Daro di saat dipersandingkan. Pada masa itu, secara tidak sadar telah terjadi komersialisasi pada budaya. Pada masa dahulu, kita masih menyaksikan di depan pelaminan para putih-putih itu duduk bersimpuh sambil mengunyah sirih mendampingi anak Daro. Jika ada yang mempersoalkan tentang penggunaan pelaminan oleh seorang anak Daro yang berasal dari kaum biasa, maka putih-putih itu akan bersuara bahwa ia meminjamkan pakaiannya pada anak Daro yang duduk di pelaminan. Pelaminan yang berada di bawah penguasaan putih-putih itulah yang menampilkan suasana singgasana Kekaisaran Tiongkok. Apakah ini termasuk penjiplakan yang dilakukan oleh orang berbangsa kala dulunya atau adaptasi tata cara berbudaya Cina? Konon katanya bagian-bagian dari pelaminan itu tidak sekedar hiasan belaka, melainkan mengandung pemaknaan sebuah rumah tangga. Di pesisir Minangkabau atau rantau, warna-warna yang mendominasi warna pelaminan dilambangkan dalam 3 warna, yaitu hijau, merah, dan kuning. Ketiganya dipersatukan dalam 3 sapilin untuk mengikat sebuah limpapeh. Limpapeh itu adalah tiang utama rumah tangga. Artinya warna itu ialah warna hijau melambangkan raja muda, warna kuning sebenarnya raja, warna merah raja berani. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang adaptasi seni budaya Cina di Minangkabau. Semoga bermanfaat dan konten ini menjadi perbandingan bagi kita untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.